Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ini ketemu kita di akhir pekan ya. Nah, akhir pekan nih enaknya memang kita mestinya ngomong yang santai seperti biasa. Kita selalu ngomong begitu ya. Ini omongan yang terlalu berulang, tapi nggak bisa. Di Indonesia itu ngomongin mau dari hari Senin sampai kapanpun, pokoknya semua karena memang apalagi menjelang tahun politik ya, situasinya itu makin makin seru gitu ya, Bung Rocky. Dan yang terbaru saya membaca di Tempo misalnya dilaporkan bahwa rupanya upaya Firly untuk tersangkakan Anies ini tidak berkunjung henti ya. Dan tapi sekali ini katanya mentok lagi karena ditolak oleh para penyidik dan sementara pimpinan KPK juga terbelah lagi. Sama sebenarnya kondisinya seperti itu terus berulang. Saya kira ini percuma juga Firly kan. Firly iya dia ketua KPK, tetapi apa yang dia perintahkan itu tergantung kesanggupan sebetulnya dari para penyidik yang udah punya visi juga. Visi artinya tahulah mana yang potensial, mana yang sebetulnya dicari-cari itu. Kan penyidik tuh dididik dengan cermat metodologinya, yaitu begitu disebut seseorang radarnya langsung bekerja, begitu disebut kasus radarnya bekerja. Jadi begitu disebut Anies Baswedan, para penyidik menganggap ini pasti politis tuh. Dan jadi itu susahnya tuh Pak Firly itu. Karena dari awal kita tahu bahwa ya soal ini kita udah duga akan diledakkan kasusnya tuh. Dan sangat mungkin memang ada kesalahan administrasi dalam pelaporan atau biasa disebut pencatatan akuntansi yang buruk itu. Tetapi kalau dia dipaksa-paksa, karena orang anggap memang ini dimaksudkan untuk jegal Anies jadi presiden itu, bukan untuk mempersoalkan Anies korupsi. Kan itu intinya tuh. Dan kelihatannya publik merasa ini dibuat-buat lah. Nah, formula itu kan ya hal yang ya dicari aja apa yang salah di situ, modal siapa yang masuk di situ yang tidak dipertanggungjawabkan, dan modal DKI mana yang tidak dipertanggungjawabkan, kan sama aja tuh. Jadi Pak Firly kelihatannya terlalu berlebihan. Semakin Anies elektabilitasnya naik, semakin dicari-cari kesalahan itu. Tapi kita harus juga ambil sikap praduga tak bersalah terhadap Anies juga termasuk Firly. Tetapi kalau kita bilang praduga tak bersalah, jadi Pak Firly juga kita praduga tak bersalah juga terhadap Pak Firly ya. iya, karena orang justru menganggap Firly itu berlebihan salahnya tuh karena mau bermain politik, maka kita kasih praduga tak bersalah dalam pengertian terbalik gitu. Tapi sekali lagi posisi ini juga akan berubah sejalan dengan makin mantapnya kekuatan politik yang diasuh dari istana untuk mempersoalkan itu. Lain kalau misalnya cuma satu kasus ini, Anies Baswedan, ya mungkin itu kasus yang betul-betul penting. Tapi makin lama sih lihat semua kasus mau disalahkan pada Anies kan. Itu artinya jadi paket lengkap gitu. Apalagi Pak Jokowi lagi persoalin sungai-sungai yang dinormalisasi, dinaturalisasi. Anies mesti dinormalisasi itu karena salah pakai istilah naturalisasi, artinya membiarkan sungai itu berkelok-kelok. Kalau normalisasi biarkan sungai itu dibeton, dan akibatnya tuh itu bukan lagi sungai, itu got gede itu namanya tuh kan. Jadi soal-soal begini orang hubungkan lagi ada semacam perencanaan sistematis untuk menghalangi Anies. Yang paling mudah tentu melalui KPK, karena kalau Anies dipanggil bolak-balik itu berarti dia nggak punya kesempatan untuk sosialisasi. Padahal KPU barusan buatkan semacam fatwa bahwa saya akan sosialisasi. Yang penting jangan mengajukan nama sebagai atau membujuk orang untuk nyoblos. Ya memang nggak bisa loh, orang nyoblosnya juga belum. Jadi segala peralatan kekuasaan itu memang dipakai untuk menghadang seseorang yang sedang meroket. Karena dianggap bahwa ini adalah penantang Jokowi, real penantang Jokowi itu. Mudah-mudahan Anies betul-betul real penantang, bukan sekedar nantang-nantang. Ini mesti betul-betul menantang. Ya. Oke. Saya menggunakan istilah Anda bahwa kita menerapkan praduga tak bersalah terhadap Pak Firly. Kan gitu ya. Saya juga lagi mikir, kepentingannya Pak Firly mengotot mentersangkakan Anies itu apa? Karena kan dia bagaimanapun kita mesti ngomong jujur, dia bukan kompetitor dari Anies. Kan gitu ya, Bung Rocky ya. Kalau toh dia punya intensi, itu pun juga tetap saja kan kita mau dari mana itu menghitung-hitungnya Firly jadi penantangnya Anies. Dan berarti kan ini ada kekuatan lainnya, kekuatan besar, dan orang kemudian ini Pak Jokowi nanti dibilang lagi istana, nanti dibilang lagi Jokowi, ada kekuatan besar. Kita menggunakan kekuatan besar aja deh, kan gitu. Iya, itu yang jadi pertanyaan orang nih, Pak Firly
proksinya siapa sebetulnya, apa di belakangnya betul-betul ada kasus besar. Kalau kasus besar itu para penyidik udah sibuk aja tuh. Dan kan DPR DKI juga udah menerima laporan pertanggungjawaban Anies. Dan itu artinya ya udah dia udah selesai tuh menjalankan itu. Bahwa di belakangnya mungkin oh ini lupa tuh, ya itu salah sendiri kan. Kenapa lupa untuk mempersoalkan ketika Anies sudah masuk di dalam wilayah lain, wilayah politik, lalu dimulai dipersoalkan. Tetapi pertanyaan publik tetap, kalau begitu KPK itu disuruh siapa tuh? Masa Pak Firly getol banget? Lalu orang ingat-ingat, loh Pak Firly itu dipilih oleh pansel yang mana? Orang mulai hubung-hubungkan lagi itu. Loh pansel itu berbasis perintah siapa? Jadi begitu terus. Kalau begitu KPK dulu memang dilemahkan oleh Presiden Jokowi melalui Perpu segala macam itu. Itu berarti ada persiapan panjang itu untuk menguasai KPK. Jadi akhirnya istana nggak bisa lagi mengelak. Kok istana lagi lo algoritmanya menuju ke istana kok bagaimana? Seluruh persiapan itu dari 2 tahun lalu dirancang oleh istana, pelemahan KPK, memasukkan, menundukkan KPK di bawah presiden. Jadi semua itu ada persiapan yang terukur sebetulnya tuh. Nah karena itu praduga tak bersalah pada Pak Firly itu bisa tiba-tiba jadi praduga bersalah kan? Jadi sebenarnya kalau Pak Jokowi nggak mau disalahkan istana, disalahkan Pak Jokowi, ya jangan diubah dong dulu ke apa undang-undangnya KPK ya. Kalau dulu KPK mandiri Pak Jokowi bisa dengan les loh. Apa urusannya dengan saya kan karena KPK itu sebuah lembaga yang mandiri kan begitu. Itu artinya orang tinggal apa istilahnya sekarang jejak digital tidak pernah berbohong kan. Seluruh keterangan yang rame waktu itu LSM juga separuh oke, boleh perpu tapi bukan dengan akibat KPK dilemahkan itu. Ternyata betul-betul undang-undang baru KPK itu melemahkan fungsi-fungsi primer KPK itu. Bahkan undang-undang KUHP melengkapkan itu bahwa pelaku korupsi hukuman minimalnya diturunkan dari 4 ke 2 tahun gitu. Jadi sebetulnya memang ini soal korupsi itu dibiarkan untuk merebak supaya mudah mengendalikan KPK. Dan sekali lagi Anies di dalam tahun politik akan diujikan dalam proyek mungkin karena Anies nggak ada cara untuk diturunkan elektabilitasnya, maka dicari soal-soal beginian. Jadi kalau Anies akhirnya di OTT, nah jangan lupa ingat pesan Pak LBP. Ya, bikin jelek di mata dunia, gitu ya. Di mata dunia, apalagi Anies calon presiden di OTT itu. Nah, jadi ada pretext sebetulnya. Pak Luhut dan Pak Mahfud udah kasih wanti-wanti, jangan OTT. Dan itu artinya Anies yang paling jadi target, jangan di OTT, nanti Indonesia jelek di mata dunia, walaupun udah jelek sebetulnya. Oke, tapi kemudian jadi saya jadi teringat gitu pertemuan mendadak, saya tidak tahu mendadak atau tidak. Pokoknya terjadi pertemuan antara Pak SBY dengan petinggi PKS, dengan ketua Majelis Suronya PKS kan, dan Pak SBY kan kita sedianya mencatat ketika beliau turun dalam situasi yang genting gitu. Apakah kemudian ada beliau kupingnya sudah dengar soal ini dan kemudian bertemu dengan Majelis Suronya memberi sinyal, gua tahu loh ada sesuatu lagi gitu. Iya itu pasti genting dan kegentingan itu bukan kegentingan yang memaksa tapi kegentingan yang dipaksakan itu. Jadi akan dibuat kegentingan dipaksakan oleh istana supaya ada alasan menunda pemilu itu. Nah Pak SBY tentu paham nih apanya yang genting. Kalau disebut ekonomi genting ya enggak lah. Sri Mulyani bilang kita masih punya cadangan dan simpanan karena ekspor komoditas kita masih mungkin 200-300 triliun itu cukup lah buat sampai tahun pemilu. Kalau dibilang pemilunya mahal ya enggak lah, itu dalam hitungan para pakar itu berapa sih 10% dari APBN kita tuh pemilu tuh. Jadi kalau cuma 100 bahkan 150 triliun itu kan 10% doang. Jadi apa yang memberatkan pemerintah tuh? Satu-satunya yang memberatkan pemerintah adalah elektabilitas Anies yang naik terus. Jadi nggak ada alasan gitu kan. Kalau disebut rakyat masih COVID, enggak, orang udah dada-dada pergi-pergi pesiar-pesiar kan, pariwisata udah hidup tuh. Jadi nggak ada satu poin dan itu artinya nggak ada kegentingan tuh atau apa namanya kedaruratan tuh. Itu yang saya kira dianggap oleh PKS dan Pak SBY bahwa ini ada alasan untuk penundaan pemilu tuh. Ya, artinya sebenarnya kalau kita dibiarkan situasinya begini dan kemudian mereka kelihatannya nggak dapat
alasan yang tepat gitu ya, apapun pilihannya, mau menghentikan pemilu kan itu juga tidak mudah kan gitu. Jangan dipikir bahwa mudah, kita belum tahu seperti apa reaksi PDIP, partai-partai yang lain gitu. Dan kemudian ternyata kalau kemudian mentersangkakan Anies juga, bukan mentersangkakan Anies dulu, menghalangi Anies dengan aturan-aturan juga ternyata tidak mudah, karena itu akan mengenai yang lain juga, mengenai Erick Thohir, mengenai yang lain-lain gitu. Publik kan menuntut semacam itu kan gitu. Tapi kemudian Iya, jalan paling mudah ya sebenarnya dengan cara mentersangkakan, tapi juga nggak mudah juga gitu. Jadi orang akan anggap iya ada sprindik atau mungkin udah disiapin buat Anies, tapi Ganjar juga tolong diperiksa dong, iktp itu masih ada dalam ya, 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 catatan ya. KPK, Nah, itu lebih berat lagi itu. hmm. Demikian juga Erick Thohir mungkin udah ada soal transaksi yang melibatkan semi nepotisme itu. Kita sebutnya dulu semi nepotisme dalam soal saham-saham strategis misalnya itu. Siapa lagi itu? Muhammad Iskandar juga sprindiknya ada soal kardus dan duren. Jadi kalau orang bongkar semua, akhirnya kena juga tuh. Nanti juga akan dipersoalkan laporannya teman kita Ubaidillah terhadap 2 anak presiden juga masih ada gitu. Jadi kenapa orang bertanya lo kenapa prioritasnya Anies? Ya karena Anies calon presiden, itu artinya ada diskriminasi itu. Karena dia calon presiden, maka dia mesti disperindikan duluan. Itu artinya ini delik politik, ini artinya akal-akalan politik. Kan itu poin kita tuh, dan publik pasti akan berada di dalam kewaspadaan untuk menghalangi KPK meng-OTT Anies Baswedan. Karena itu Anies sekarang lebih leluasa sebetulnya karena udah diisikan untuk sosialisasi. Jadi agak sulit untuk OTT. Kalau lagi di tengah mahasiswa masa OTT, orang lagi orasi OTT. Tapi menurut kalkulasi Anda ketika kemudian berbagai jalan itu tidak tempuh, ini kan main kayu lah yang kayaknya dalam memakai KPK ini. Menurut Anda berani nggak melakukan itu? KPK saya nggak bukan menduga, tidak mungkin KPK lakukan itu. Karena itu akan konyol. Bukan KPK yang konyol, Presiden Jokowi yang konyol. Karena orang udah masuk dalam satu pengertian, kalau Anies diganggu artinya disuruh Presiden Jokowi. Mau Presiden bilang, kok saya lagi itu? Ya pasti orang bilang begitu kan. Karena Ganjar kok nggak diganggu, Ganjar masih tetap dalam sphere of influence dari Pak Jokowi. Jadi Ganjar itu tetap dianggap aman. Demikian juga yang lain itu kan. Jadi tetap kalau kita bikin kalkulasi matematik, kalau Anies diganggu itu atas perintah Presiden Jokowi, langsung atau tidak itu. Jadi nanti orang bilang kok Rocky Gerung nuduh, saya nggak nuduh, kita cuma membaca gelagat yang ada presidennya tuh. Jadi semua itu yang faktual. Nah artinya kalau Anies masih diganggu, itu artinya Presiden Jokowi belum ada calon untuk menantang Anies. Kan curangnya di situ kan. Ya. Saya jadi berpikir ya, Bung Rocky, apa benar Anies itu kalau tidak dibiarkan saja kemudian sangat besar gitu? Bukannya Anies itu menjadi sangat besar karena kemudian dicurangi itu. Dan biasa kan orang Indonesia itu kan kalau ada orang yang merasa dicurangi atau dizalimi gitu, orang menjadi bersimpati gitu. Ya justru itu akan berlaku terbalik kan. Tetapi justru itu juga yang dihitung. Mending dibatalkan sekarang tuh. Kalau dinyatakan tersangka kan pasti ditangkap KPK. Kalau dinyatakan sebagai elektabilitas kurang, maka dihalangi, justru elektabilitas bisa bertambah. Jadi ultimum remedium dalam pengertian buruk adalah menangkap Anies. Dan itu akan ada people power pas itu. Walaupun kita tahu bahwa Anies mungkin tidak mampu memimpin people power, tapi rakyat yang lain juga akan bersama-sama dengan partai-partai yang ikut dikecewakan kan, karena udah berharap Anies jadi calon presiden, Demokrat pasti akan marah tuh, demikian juga PKS tuh, dan itu artinya kegiatan oposisi itu jadi betul-betul real. Kalau Demokrat dan PKS memimpin perubahan melalui faktor-faktor non elektoral yang biasa disebut people power, itu bahaya tuh, karena dua-duanya betul-betul punya basis massa yang kuat, bukan sekedar fans club gitu kan. Itu yang kita hitung tuh. Lain kalau partai-partai yang ada di KIB itu mah betul-betul fans club doang tuh, yang menganggap boya bisa siksa kiri kanan. Tapi saya kira Pak SBY dan teman-teman di PKS firm untuk mengatakan bahwa sekali konstitusi itu dilanggar dan kecurangan itu dimulai dengan penundaan pemilu demi menghalangi Anies, maka akan terjadi people power. Saya kira people power akan terjadi.
Oke. Baik. Jadi bukan soal Anies sebetulnya tuh, tapi soal upaya menghalangi Anies, itu artinya menghalangi proses sirkulasi elit. Itu berarti kader-kader PKS, Demokrat akan terhalang untuk bersaing di dalam kompetisi yang sehat. Ya, dan dengan menggunakan tadi azas praduga tak bersalah, saya yakin yang begini-begini tetap dihitung secara serius oleh Pak Firly ya. Kalau dia kemudian tidak mendapat dukungan dari para penyidik, juga ada pimpinan yang lain yang tidak sepakat, dia tidak akan berani memaksakan soal itu. Saya kira Pak Firly masih cukup persediaan akal sehatnya. Ini cuman mungkin beliau coba-cobalah. Kalau berhasil ya oke, kalau nggak berhasil ya ada excuse bahwa penyidik menganggap bahwa itu bukan kasus kan. Kan nggak bisa kita perintah sesuatu yang oleh penyidik dianggap kok dipaksain, betul kan. Kami kan udah tahu itu bahwa itu bukan kasus, itu maladministrasi misalnya tuh maksimal. Jadi ngapain? Yang kedua, kenapa mesti di dalam momentum menjelang pemilu itu dipaksakan? Jadi lebih bahaya lagi itu buat Pak Jokowi, karena akan dianggap tetap Pak Jokowi akan dianggap ada di balik itu tuh. Ini anggapan ya, tapi agak apa namanya, estimasi yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa memang ada kepentingan Pak Jokowi, dan itu bukan sekedar omong kosong, karena faktanya Pak Jokowi sampai sekarang belum punya calon, dan kita tahu dalam politik kalau yang bersangkutan belum punya calon, maka berbahaya kalau lawannya itu yang memenangkan, dan itu artinya perubahan besar-besaran di dalam kebijakan Jokowi selama ini. Dan saya kira orang-orang yang katakanlah mendukung Pak Jokowi atau digunakan oleh Pak Jokowi, katakan seperti Pak Firly, kalau kita asumsikan gitu ya, kita asumsikan bahwa dia memang digunakan oleh istana untuk menghalangi Anies, dia juga pasti berpikir kan, kalau terjadi perubahan situasi kan risikonya juga sangat berat itu kan. Ya itu saya bisa baca tuh psikologi Pak Firly. Padahal Pak Firly di beberapa waktu yang lalu udah mulai kasih kesan dia negarawan, kan? Yes. Hentikan money politik itu berbahaya bagi bangsa, pengangkatan pejabat-pejabat tanpa legitimasi juga itu sarang korupsi. Jadi sebetulnya kita bisa lihat dua mental tuh, mental untuk betul-betul mengucapkan kejujuran, dan mental yang terpaksa mesti deal dengan kekuasaan, karena proses pengangkatan Pak Firly juga penuh kontroversi itu, dan pelemahan KPK itu juga menunjukkan bahwa ya otonomi KPK sudah nggak ada. Ya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky, dan tetap semuanya ini kita kawal agar tidak terjadi carut marut, tidak terjadi penggunaan kekuatan ekstra yudisial ya, kalau saya kira ya, apa yang dilakukan oleh Pak. Ya itu ekstra yudisial juga itu. Ya, bisa kita kawal semuanya dengan 0% ya, Bung Rocky ya. Ya 0% ini praduga tak bersalah nih. Yes, oke. Thank you. Yeah.